Tapi poin ke F, hukum menunda haid. Menunda haid boleh. Menunda haid boleh, tapi tidak menunda juga tidak mengapa ya. Aisyah radhiyallahu taala anha waktu hajian beliau datang haid, bahkan di padang Arafah beliau juga dalam kondisi haid. Sehingga Aisyah menangis ya. Aisyah menangis karena waktu beliau haid beliau tidak bisa umrah dulu. Jadi hanya hajian doang. Ya, kalau haid kan tidak bisa umrah dulu, harus langsung hajian. Nanti akan kita jelaskan. Maka Rasulullah mengatakan, "Inna hadza amrun qad katabahu Allahu li banati Adam." Tidak perlu bersedih, ini perkara sudah Allah tetapkan bagi putri-putri Adam. Bahwasanya haid itu sudah perkara yang kodrat wanita ya. Tetapi kalau ada ibu-ibu yang ingin minum obat penunda haid, tidak jadi masalah. Tapi harus yang bagus obatnya ya. Jangan yang murahan. Kalau sudah murahan terkadang bercak-bercak, konsultasi dengan dokter yang baik. Tapi seandainya tidak juga enggak ada masalah. Jangan kemudian ibu tatkala haid, aduh Ustaz saya kok haid pas Arafah, jangan-jangan saya banyak dosa. Memang banyak dosa, masa enggak ngaku banyak dosa. Tetapi haid itu tidak ada kaitannya dengan apa? Dosa ya. Jadi kalau haid pun tidak ada masalah, tetap boleh berdoa. Tapi ada yang ingin lega, ingin bisa fokus ibadah, ya sudah, dia minum obat penunda haid tapi berusaha yang bagus. Ya, konsultasi yang dengan dokter sehingga benar-benar mampet benar-benar sehingga tidak mengganggu ibadah, ya. Paham? Ada juga sebagian bapak-bapak minum obat penunda buang air. Dia takut di Muzdalifah ke toilet, dia minum obat itu. Sehingga tidak ke toilet sama sekali. Ya. Saya alhamdulillah enggak pernah begitu ya. Ya. Maksudnya enggak pernah minum obat itu. Kalau mau ke toilet ya ngantri ya. Ngantri ya berapa orang, Pak Fadli? Hah? Pak Fadli sudah melayang. Tugasnya berat. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa meminum obat penunda apa? Haid, enggak ada masalah. Tapi biasanya akan ada timbul permasalahan di belakang. Ustaz, darahnya begini, Ustaz itu bahkan bikin masalah buat saya nanti. Jadi kalau tidak minum, saya menganjurkan tidak usah minum. Tapi kalau ada yang minum silakan. Tapi pasti nanti ada masalah nanya-nanya. Ustaz darahnya begini, merahnya begini, kok warnanya kuning, kok wah udah itu pasti ada masalah nanti. Ya. Ya. Tapi enggak apa-apa. Baik. Kita lanjutkan poin B. Ada yang bertanya ibu-ibu? Kita mau yang berkaitan dengan yang pertama, silakan. Kita berangkat, itu pas waktunya haid, dan kita tidak minum obat. Dari Madinah ke Mekah itu kan kita udah ambil mikot, bagaimana? Ambil mikot dari Madinah? Dalam kondisi haid. Seandainya bisa bersih tanggal 5, tanggal 6, bisa umrah dulu. Suami ngantar, tawaf sa'i, selesai. Balik. Tahallul, siap haji tanggal 8. Paham? Berarti kalau ibu ternyata sampai tanggal 7 masih belum berhenti haid, berarti kondisinya persis seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Enggak bisa umrah dulu. Langsung haji. Ya. Umrah nanti sama monatur lain kali enggak apa-apa. Tapi tunggu saya yang bimbing ya. Ya Fadli ya. Ya cocok ya. Dapat hadiah umrah. Setelah Arafah haid enggak ada masalah. Nanti pokoknya enggak ada masalah haid itu tidak membuat masalah. Jangan khawatir haid menimbulkan apa? Masalah. Kalaupun ada masalah semuanya bisa dihadapi. Ya, seandainya ternyata dia belum tawaf ifadah, ternyata haid, maka menjelang pulang dia tawaf dan itu darurat, tidak ada masalah. Ya, jadi jangan khawatir kalau haid itu bikin apa? Masalah. Syariat ini mudah. Syariatnya apa? Mudah. Jadi saya sangat menganjurkan tidak usah minum obat penunda haid. Karena nanti bikin masalah buat saya ya. Ya. Ini pandangannya pada saya nanti. Saya enggak mau cari masalah ya. Jadi kalau tanya masalah berarti minum obat penunda haid. Tapi tidak mengapa, yang mau minum silakan. Saya siap menampung masalahnya ya. Tapi mending masalah 1 perempuan daripada masalah 30 perempuan, repot. Baik, kita lanjutkan masalah salat dan safar. Kita sederhana saja. Yang pertama, batasan aurat pakaian wanita ketika salat dan apa hukum salat menggunakan celana panjang. Adapun batasan aurat pakaian wanita tatkala salat, ya, semuanya tertutup. Kata Nabi, al-mar'atu auratun, wanita itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, maka boleh terbuka tatkala sedang salat. Adapun masalah kedua kaki ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak mengapa tersingkap kedua kaki, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, maksudnya tersingkap misalnya dia salat di kalangan wanita. Kalau laki-laki kaki tersingkap di hadapan laki-laki enggak boleh karena kaki adalah aurat. Seperti kisah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, perempuan ingin memanjangkan roknya." Kata Rasulullah SAW, "Yurkhina shibran."
hendaknya mereka memanjangkan rok mereka di bawah mata kaki sepanjang 1 jengkal. 1 jengkal di bawah mata kaki. Kata Ummu Salamah, "Idzan tanqashifu aqdamuhunna." Ya Rasulullah, kalau cuma dipanjangkan 1 jengkal, nanti akan tersingkap kaki-kaki mereka karena mereka berjalan ada tertiup angin. Kata Rasulullah SAW, "Yurkhina dzira'an wala yazidna ala dzalik." Boleh dipanjangkan 1 hasta di bawah apa? Mata kaki. Berarti di bawah kaki panjang itu 1 hasta. Ini menunjukkan bagaimana para wanita dahulu sangat ingin tertutup apa kaki mereka. Jadi tidak boleh seorang wanita kakinya kelihatan, enggak boleh. Ya. Kakinya tidak boleh kelihatan karena itu aurat. Tetapi kalau mereka sholat di antara wanita, tidak ada laki-laki di situ, apakah boleh kakinya kelihatan atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang lebih hati-hati hendaknya ditutup. Paham? Yang boleh terlihat cuma apa? Wajah dan tangan. Paham? Tayyib. Perkara berikutnya, apakah boleh sholat menggunakan celana panjang? Sebelum kita bertanya tentang boleh tidaknya, apakah hukum boleh wanita pakai celana panjang? Boleh atau tidak? Hah? Khilaf di kalangan para ibu-ibu. Bilang aja wallahu a'lam Ustaz, jangan sok tahu ya. Jadi, apakah boleh wanita pakai celana panjang? Maka pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bisawab, boleh pakai celana panjang yang itu celana panjang khusus wanita, namun harus ada tutupan di atasnya. Adapun kalau tidak ada rok, kemudian dia pakai celana panjang, tetap aja terlihat bentuk dan itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya kecuali di antara wanita. Maksudnya kalau dia keluar di jalan. Kalau dia keluar di jalan, kalau hanya sekedar dibawa pakai celana panjang meskipun longgar, tetap tidak boleh kata para ulama. Karena bagaimanapun akan terlihat bentuk apa? Bentuk lekukan tubuhnya. Kecuali dia pakai celana panjang kemudian ada rok di atasnya, maka itu enggak masalah. Maka itu tidak masalah. Nah kalau begitu Ustaz, bagaimana kalau kita sholat pakai celana panjang? Tidak apa-apa, yang penting ada mukenanya. Yang penting ada mukenanya. Paham ibu? Jadi boleh tapi pakai mukena. Bagaimana hukum sholat wanita bagi wanita yang istihadhah? Wajib hukumnya. Istihadhah itu tadi caranya setiap kali dia mau sholat dia berwudu. Bagaimana tata cara sholat berjamaah bagi wanita? Berjamaah, imamnya di tengah, jangan maju di tengah. Kemudian biasa suara didengar seperti laki-laki biasa. Tidak perlu ada azan, tidak perlu ada azan. Adapun iqamat mungkin boleh, tapi tidak perlu ada azan. Ya. Bagaimana hukum menggunakan pakaian warna putih? Kalau ternyata pakaian warna putih tersebut tebal, tidak menampakkan apa yang dibalik pakaian tersebut, maka tidak mengapa. Tapi banyak ibu-ibu, saya lihat, mereka pakai pakaian putih, sampai agak tembus pandang. Ya. Mohon maaf, sampai talinya aja kelihatan tali BH-nya. Ya. Saking tipisnya. Transparan ya, bukan tembus pandang, transparan ya. Tapi kalau putih tebal tertutup dengan enggak ada masalah. Warna apa saja tidak jadi masalah. Ya. Warna apa saja tidak jadi masalah. Yang penting tidak menarik perhatian. Bagaimana mensikapi waktu sholat yang sudah terlewat? Terlewat, lihat dulu, terlewatnya karena dia sengaja meninggalkan, maka dia bertobat kepada Allah. Kalau terlewat, ternyata dia lupa, ketiduran, maka dia qadha, namanya salat qadha. Kata Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran atau dia lupa salat, maka hendaknya dia kerjakan tatkala dia ingat. Contoh, seorang wanita pulang malam ya, sama suaminya pulang dari acara, sampai di rumah sudah jam 10:30, dia lupa kalau dia belum sholat isya. Kemudian dia tidur. Bangun dia sholat subuh. Kemudian siang dia sholat duhur. Kemudian sholat asar. Pas sholat asar dia ingat, Mas, kemarin saya belum sholat isya. Bagaimana? Ya tinggal sholat isya langsung situ. Langsung sholat isya tatkala dia ingat. Di waktu kapanpun, langsung dia sholat yang dia lupakan tersebut. Paham? Sederhana. Pokoknya kapan dia ingat, kata Nabi, falyusalliha idza dzakaraha. Hendaknya dia salat tatkala dia ingat salat yang dia lupakan tersebut. Yang G, apakah boleh lebih utama salat di Masjidil Haram atau di hotel? Lebih utama salat di mana? Di Movenpick atau di Masjid Nabawi? Sok tahu lagi, Bu. Mana yang lebih bagus? Salat di Darut Tauhid atau di Masjidil Haram?
Enggak berani jawab kan? Jadi wanita yang terbaik adalah salat di tempat tinggalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Janganlah kalian melarang wanita ke masjid, tapi di masjid di rumah lebih baik. Jadi ibu-ibu boleh salat di Masjid Nabawi. Ibu-ibu boleh salat di Masjidil Haram. Tetapi yang terbaik adalah di tempat masing-masing. Ustaz, ngapain kita bayar mahal-mahal munatur kemudian ternyata cuma salat di hotel ya? Ya kalau mau ke masjid enggak dilarang, silakan. Yang penting jaga diri. Jangan berias, jangan berhias, jangan pakai wewangian, ya. Jaga diri, silakan, tidak ada masalah. Ya, kapan lagi mau ke Masjid Haram, ke Masjid Nabawi, pingin dengar lantunan suara imam, enggak ada masalah, silakan, silakan. Tapi seandainya lagi letih, lagi capek, jangan maksakan ke Masjid Nabawi. Ya, maksud saya ini saya sampaikan kepada ibu-ibu, karena ada ibu yang selalu maksa ingin ke Masjid Nabawi. Kalau dia lagi letih, lagi lelah, ya udah di kamar aja enggak ada masalah, pahalanya juga besar sama. Oleh karena di zaman Nabi SAW tidak semua ibu-ibu ke masjid. Bahkan segelintir aja yang ke masjid. Kebanyakan mereka sholat di rumah. Aisyah sholat di rumah terus. Aisyah sholat di mana? Di rumah. Ya. Jadi yang pengin sholat di Masjid Nabawi silakan. Yang pengin sholat di Masjidil Haram silakan. Tapi kalau ada letih, sakit, jangan maksa. Ya. Jangan maksa, sholat di hotel juga baik. Ustaz, kalau saya di hotel saya nanti saya ngobrol-ngobrol tidak baca Quran, ya ke masjid aja. Katanya kalau Daripada sendirian ntar ada apa gitu. ada apa? Ada Bang Fadli paling, siapa? Fadli paling di sana. Makanya disarankan sholat di masjid. Kalau di Darut Tauhid, insya Allah aman. Itu biasanya di hotel-hotel murahan biasanya. Ada begitu. Tapi kalau hotel Darut Tauhid masuknya susah. Ya, kita aja penghuni situ terkadang masuknya diusir. Kalau lupa bawa apa? Bawa kartu, iya. Oleh karenanya aksesnya susah. Jadi insya Allah aman. Maksud saya silakan ke Masjid Nabawi, silakan ke Masjidil Haram. Tapi kalau ibu lagi letih, jangan maksa. Ya. Tapi seandainya saya kalau di hotel cuma ngobrol, kemudian nonton YouTube, ya ngapain? Mending ke masjid. Pergi maghrib, duduk di masjid sampai baca Quran sampai isya kan lebih baik daripada ngobrol di hotel. Ya, paham? Tapi kalau di sisi ditinjau dari solatnya, di rumah lebih baik daripada di masjid. Bahkan Rasulullah SAW berkata kepada seorang wanita, "Salatuha fi baitiha afdalu min salatiha fi masjid qaumiha." Kata Nabi SAW, salatnya seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada salat di masjidnya. Kenapa? Karena wanita asalnya di rumah. Wanita asalnya tidak kelihatan. Wanita asalnya dia hanya boleh dilihat oleh suaminya. Dia boleh kelihatan oleh orang lain kalau dalam kondisi terdesak atau terpaksa. Semakin wanita sering di rumah, tidak sering jalan ke mall, itu lebih baik. Memang benar kalau ke mall itu obat pusing bagi wanita. Banyak wanita kalau di rumah saja dia merasa terpenjara. Dia hanya bisa lega kalau dia pergi ke mall sehingga pusingnya hilang. Tapi pusingnya pindah ke suaminya. Baik, kita lanjutkan. Silakan. Saya nginep di hotel, terus di situ ada musolahnya. Itu apa benar nyambung? Karena orang-orang ikut sholat bareng. Kalau kelihatan langsung ke bawah jamaahnya, seperti kalau Darut Tauhid sah, nggak ada masalah. Darut Tauhid kemudian di mana? Zam-Zam Tower sah. Kalau kita bicara sah, nggak ada masalah. Karena makmumnya kelihatan. Karena speakernya kan masuk tuh Ustaz. Iya, dan makmumnya kelihatan. Sambung. Oh, makmum boleh gitu Ustaz? Boleh. Ibu yang mau sholat nggak usah dibawa, nggak apa-apa. Dan saya tidak menganjurkan karena jauh. Kemudian pergi ke masjid, masuk lagi, kemudian pisah dengan suami lagi, kemudian mending udah di situ aja di mushola apa? Darut Tauhid. Di mushola Darut. Saya anjurkan demikian. Tapi kalau yang mau ke sana silahkan, enggak ada masalah. Mungkin pengin tawaf sunnah, pengin apa, pengin langsung dengar mantap dari sana, terserah. Baik. Poin H, bagaimana kedudukan salat Jumat bagi wanita? Salat Jumat tidak wajib bagi wanita. Namun wanita yang sholat Jumat maka tidak perlu lagi sholat duhur. Jadi ada banyak sholat yang tidak. Contohnya orang musafir tidak wajib sholat Jumat. Wanita tidak wajib sholat Jumat. Budak tidak wajib sholat Jumat. Orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Tapi mereka ini kalau sholat Jumat sah sholatnya. Dan tidak perlu sholat duhur lagi. Paham? Jadi kalau ibu-ibu ternyata tidak ikut sholat Jumat, ingin sholat di hotel saja, ya sudah sholat duhur. Karena ibu-ibu musafir sholat duhurnya 2 rakaat. Paham? Nanti ibu-ibu ya karena kita akan berusaha dapat Jumat sekali. Kita cuma dapat Jumat sekali kalau enggak salah. Iya, cuma dapat Jumat sekali tatkala kita di hotel transit. Ya, ibu-ibu mau salat Jumat silakan, enggak juga enggak apa-apa. Wanita toh lebih baik karena salat Jumat sangat ramai.
Nanti mungkin munatur akan mengatakan kapan lagi sholat Jumat, ayo berangkat. Ya, tapi udah tahu kata Ustaz Firanda lebih baik di hotel, udah di hotel aja. Ya. Biar bawa yang berangkat ya. Karena tidak wajib ibu ngapain. Sudah perempuan sedang musafir lagi. Jadi saya tidak menganjurkan ibu-ibu sholat Jumat. Ya, sejak sekarang saya bilang. Kita nanti laki-laki akan dapatkan kesempatan sholat Jumat cuma sekali waktu kita di hotel transit. Itu ada informasi dari Pak Sugeng. Betul ya Pak Fadli? Benar kan? Maka kalau hotel menyediakan silakan, ibu pikir ke Masjidil Haram silakan. Biar tahu, oh Ustaz saya ingin tahu suasana sholat Jumat. Ya silakan, enggak apa-apa. Tapi tidak harus. Baik, saya tanya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak sholat Jumat, berarti sholat apa? Sholat duhurnya berapa rakaat? 2 rakaat ya. Ada qobliyah, ada ba'diyah enggak? Enggak ada ya. Insyaallah, pinter-pinter. Bisa jadi ustazah nanti ya. Ya silakan. Silakan. Saya pernah dengar waktu itu ada yang bilang kalau misalnya perempuan itu sholat dengan memakai kaos kaki itu roknya itu atau gamisnya tuh nggak menyapu lantai kan? Gamisnya nggak menyapu? Lantai. Tapi Emang kenapa harus nyapu lantai? ya berarti kan masih berbentuk, kakinya masih kelihatan bentuknya meskipun dia pakai kaos kaki, itu boleh? Oh, maksudnya masih kakinya tidak tertutup. Tidak tertutup. Yang afdal tertutup sih, yang afdal apa? Tertutup. Tapi kalau memang ternyata sudah tertutup tersingkap-singkap sedikit, kemudian dimaafkan. Tetap sah, namun lebih afdal tadi, seperti kata Mbak tadi, tertutup apa? Sampai semuanya. Itu lebih afdal. Berikutnya, syarat sah solat dan membatalkannya, dan yang membatalkannya. Ya, syarat sah solat ya, yang penting wudu, nanti niat, nanti ada rukun-rukun solat. Syarat sah solat menghadap kiblat. Oh, saya ulangi, nanti kalau di pesawat kita pulang kan tidak menghadap kiblat. Kalau kita pergi menghadap apa? Kiblat. Kalau bapak-bapak insya Allah mereka bisa sholat di musola di belakang. Ya. Kalau ibu-ibu ternyata tidak mampu menghadap kiblat, maka dia boleh menghadap kemana saja. Dia boleh mampu menghadap kemana saja. Ya. Karena di pesawat tidak memungkinkan. Karena dilarang kita sholat di lorong. Ya. Ya. Kalau tidak mau menghadap kiblat, maka boleh sholat menghadap kemana saja. Ngomong-ngomong, pulangnya jam berapa sampai di Indonesia jam berapa, Fadli? Iya, enggak pulang dari Jeddah ke Indonesia. Nanti kita bicarakan lagi lah. Nah, kita bicarakan lagi pas di sana ya. Nanti karena itu pengaruh tentang bagaimana kita sholat nanti di pesawat. Kita harus tahu jadwal pulang dan jadwal apa tiba. Baik. Yang berikutnya tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang kita baca tatkala kita melewati ayat sajdah. Tatkala kita melewati ayat sajdah. Sujud tilawah ada 2 kondisi. Di dalam solat, di luar solat. Untuk di dalam solat, jelas kita dalam kondisi solat, dalam kondisi menghadap kiblat, dalam kondisi bersuci. Karena kita sedang apa? Solat. Maka kalau kita baca pas ayat sajadah, kita takbir, Allahu Akbar. Kemudian kita sujud. Kita sujud. Biasanya ini dilakukan tatkala hari Jumat, pagi hari. Seorang baca surat apa? Sajdah. Ya. Kemudian sujud. Ya. Waktu dia sujud, dia baca doa. Boleh dia baca Subhana Rabbiyal A'la, atau dia baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu basarahu bihauli wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Susah hafalnya ya. Ya udah, Subhana Rabbiyal A'la sudah cukup. Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian dia takbir lagi, Allahu Akbar. Bangun. Itu kalau dalam apa? Salat. Tapi kalau di luar salat, bedanya di luar salat tidak mesti bersuci. Kita lagi baca Quran dalam kondisi tidak bersuci, ingin sujud silakan sujud. Dan tidak harus menghadap kiblat. Langsung kita sujud saja, sujud syukur kepada sujud apa? Tilawah, tidak harus menghadap kiblat. Yang terbaik dalam kondisi bersuci, yang terbaik menghadap kiblat. Tetapi seandainya tidak bersuci, tidak menghadap kiblat tetap aja sah. Dan takbirnya cuma satu, Allahu Akbar. Kemudian selesai, baca lagi Quran. Adapun tatkala sujud tilawah di luar salat, kita lagi baca Quran, kemudian mungkin kita tidak dalam kondisi bersuci, begitu kita dengar, kita baca ayat sajadah, kita boleh langsung
sujud. Meskipun tidak bersuci, meskipun tidak menghadap kiblat, enggak ada masalah. Terus? Makmum di belakang nggak tahu kalau itu dia baca ayat sajadah. Terus? Yang di depan kan sujud tilawah, tapi kita karena nggak tahu dia sujud tilawah, jadi diam aja. Pas sudah nyadar, oh ternyata tadi sujud tilawah. Nah, terus si makmum apa yang dilakukan? Ya udah lewat mau dia apa? Dia nggak tahu, dia beruzur. Dia beruzur. Makanya harus tahu. Ada kawan gitu pas tahu-tahu Allahu Akbar, biasanya takbirnya dibedakan. Dia agak keras, Allahu Akbar gitu. Itu berarti sujud. Kalau di Madinah sama di Mekah begitu, takbirnya dibedakan. Sebagai pertanda itu takbir untuk sujud tilawah. Dan banyak orang Indonesia ruku. Habis itu mereka bertanya, Ustadz, apa hukumnya tadi sholat ruku 2 kali? Padahal dia yang salah. Baik, kita lanjutkan. Ini perkara yang paling penting sekarang, masalah berhias, ibu-ibu nih, karena ibu-ibu suka berhias. Lapangkan dada, terima saja, jangan protes ya. Mau ngerjakan nggak ngerjakan urusan belakangan. Tugas saya Ustadz menyampaikan ya. Iya, ini saya juga menyampaikan, ibu dengar baik-baik ya. Ustadz nanti kalau begitu bagaimana? Saya nggak mau dengar itu. Pokoknya saya mau menyampaikan, ibu-ibu terapkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin tentang masalah berhias ya. Karena banyak yang tidak tahu, banyak menganggap biasa, ternyata tidak diperbolehkan. Pertama, poin pertama, bagaimana pakaian yang memenuhi syarat syariah Islam? Pakaian yang memenuhi syarat syariat Islam adalah pakaian yang menutup aurat, tidak membentuk lekukan tubuh, dan tidak menarik perhatian dan bukan hiasan. Membentuk lekukan tubuh, tidak tembus pandang, tidak menarik perhatian. Karena asalnya jilbab itu untuk menutup aurat, bukan untuk malah diperhatikan oleh laki-laki. Sekarang banyak jilbab fashion, jilbab yang semakin orang makin tertarik melihat orang tersebut. Jilbab yang menjadikan seorang wanita semakin mempesona. Jilbab yang menjadikan seorang wanita semakin indah dipandang. Fungsi jilbab adalah agar seorang wanita bukan menjadi pusat perhatian, bukan malah semakin diperhatikan. Jadi seorang wanita berusaha berjilbab dengan sebaik-baiknya, ya, gombrang, lebar, tidak membentuk lekukan tubuh, ya. Kemudian tidak menarik perhatian. Contoh menarik perhatian, jilbabnya warnanya terlalu rame. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Indonesia sih wajar, warna atas warna beda, bawah beda, ya nggak ada masalah. Tapi yang penting jangan sampai dia menarik perhatian. Makanya Rasulullah SAW melarang namanya libasus syuhrah. Pakaian yang menarik perhatian itu dilarang. Kata Nabi SAW, man labisa libasa syuhrah fi dunya albasahu Allahu libasal madhamma yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian yang untuk tampil beda di dunia, Allah akan buat dia terhinakan, pakai baju yang menghinakan dia pada hari kiamat kelak. Enggak boleh. Apalagi wanita, itu berlaku pada laki-laki, apalagi wanita. Contoh, seorang laki-laki pakai pakaian terlalu lusuh sehingga orang semua lihat dia, itu enggak boleh. Seorang laki-laki pakai pakaian terlalu mewah sehingga menjadi pusat perhatian, juga tidak boleh. Nabi SAW dahulu kalau duduk bersama para sahabat, kalau ada orang luar datang dari jauh, mereka bingung yang Muhammad yang mana. Karena modelnya sama dengan yang lainnya. Sampai akhirnya para sahabat menyuruh Nabi untuk duduk di atas gundukan, semacam tempat yang tinggi, agar orang yang dari jauh tidak bingung mana Rasulullah SAW. Menunjukkan Nabi penampilannya biasa dengan yang lainnya. Enggak spesial, enggak istimewa, biasa aja. Demikian juga waktu Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah SAW berhijrah sama Abu Bakar. Begitu sampai di Madinah, orang-orang sudah nunggu Nabi. Banyak orang nyalami Abu Bakar, disangka itu Nabi SAW. Padahal yang ini. Padahal bukan Nabi. Karena baju Abu Bakar dan Nabi tidak terspesialkan bahwasanya Nabi pakaiannya beda sendiri, enggak. Karena Rasulullah SAW tidak suka memakai pakaian yang tampil beda. Maka ibu juga hati-hati dengan fashion-fashion tertentu yang kemudian kalau pakai akhirnya menjadi pusat perhatian semua orang, maka itu namanya libasus syuhrah, itu haram hukumnya. Enggak boleh. Kalau itu berlaku pada baju, demikian juga berlaku pada yang lainnya. Mobil misalnya, terlalu mahal, saya khawatir terkena hadis tersebut. Motor misalnya terlalu mewah, terlalu besar, suaranya mengganggu orang, semua orang lihat dan dia sengaja besar-besarin. Ya, dia memang mencari perhatian. Mencari perhatian tidak boleh dalam syariat. Ente mau apa? Mau tenar di dunia, hina di akhirat.
Terutama ibu-ibu, jangan sampai kemudian berjalan semua orang tahu, si fulana lihat bajunya warnanya khusus, spesial. Ibu ini semuanya melihat. Oh iya. Jadi kalau sampai tercirikan, terkhususkan ini ibu kalau bajunya begini itu dia, itu berarti baju syuhrah, baju tenar, enggak boleh. Maka ibu pakai baju yang sewajar-wajarnya, ya, yang wajar-wajar. Kalau mau berhias nanti di rumah sama suami, bukan berhias di luar. Ya. Sudah dengar ibu-ibu? Terima ya dengan lapang dada. Ya, oleh karenanya pakai jilbab yang ternyata ketat atau membentuk letukan tubuh hukumnya haram. Sekarang ada istilah apa? Jilbab apa? Jilbab apa jilbab ya? Jilbab apa jilbab? Jilbab, ya itu. Itu luar biasa itu di mana-mana itu. Saya pernah lihat waktu makan sama keluarga lagi makan di suatu restoran, ada perempuan keluar seperti pakai stocking dari ujung atas sampai ujung bawah. Cuma tutupan aja. Ya. Ini jilbab stocking. Semua tutupan tapi ya Allah, lekukan semuanya. Stalaktit sama stalagmit semuanya kelihatan. Jadi enggak boleh seperti itu. Ya. Itu dalam hadis sinfani min ahlin nar lam arahuma. Kata Nabi ada dua golongan penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Yang di antaranya kata Nabi, nisaun kasiyatun ariyatun. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi telanjang. Apa tafsiran dari pakaian tapi telanjang? Di antaranya mumilatun mailatun. Ru'usunna ka asmihatil kepala mereka seperti punuk onta. Asnimatil bukhti al-mailah. Jadi kata Nabi ada wanita berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya berpakaian tapi telanjang? Kata para ulama di antaranya penuh tutup aurat tapi lengkukannya, potongan-potongan tubuhnya kelihatan seperti jilbab persis. Jilbab itu persis. Atau contohnya seperti pakai baju tapi kekecilan bajunya. Sehingga tidak cukup bajunya, kelihatan betisnya, kelihatan ininya. Baju anak-anak dipakai sama dia. Ini juga namanya sama, berpakaian tapi telanjang. Di antara makna berpakaian tapi telanjang, pakaiannya menutup tapi tembus pandang, transparan. Itu juga berpakaian tapi telanjang. Kita hidup di dunia sabar ibu-ibu. Bukan saatnya kita pamer tubuh kita, apalagi kita sudah menikah. Mau pamer sama siapa? Itu laki-laki punya orang, mau pamer sama dia ngapain juga. Ya udah kita indahkan tubuh kita untuk suami kita, untuk suami kita. Maka hidup, orang buka aurat buat dipuji. Pujian mereka tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa jadi orang nakal kemudian mengganggu kita ya. Mau dipuji seksinya tubuh kita, mau dipuji indahnya betis kita, ngapain ya. Nanti itu tubuh yang indah tersebut toh nanti akan dimakan oleh cacing di kuburan. Mau diapain? Mau dia pamer-pamerkan. Ntar lagi jadi top. Ya, apa itu tua ompong peot sebentar lagi. Kemudian mau dipamer-pamerkan buat apa? Ya. Oleh karenanya ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak perlu begitu-begitu, ya. Enggak perlu begitu-begitu. Taib, kita lanjutkan. Tadi kata Rasulullah SAW, kepala mereka seperti punuk onta. Punuk onta maksudnya apa? Menarik perhatian. Jadi kalau di jalan berlenggak-lenggok orang semua lihat ke dia. Ya. Jadi jangan pakai pakaian yang menarik perhatian. Ya. Jangan. Ini pakaian sederhana. Ya, yang wajar. Sebagaimana masyarakat Indonesia, warna-warni enggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak warnanya. Wajar bagi orang Indonesia. Taib, berikutnya. Bagaimana hukum memakai lipstik, bedak atau alas bedak dikaitkan dengan wudu? Mau pakai lipstik, mau pakai bedak, mau pakai spidol terserah, yang penting di rumah. Yang penting di hadapan suami. Yang jadi masalah pakai spidol kemudian dilihat oleh laki-laki lain. Nah, itu jadi masalah. Lapang dada ibu-ibu ya. Terima saja. Sabar ya. Sabar. Apa hukumnya kita berhias di hadapan laki-laki lain? Enggak boleh hukumnya. Kita ini menampilkan kecantikan kita buat siapa? Suami kita. Terus gimana saat apa kusam-kusam? Enggak, yang wajar-wajar aja. Ya. Pakai spidol yang ringan-ringan. Jangan spidol tebal. Sini ungu, sini merah, sini ini. Matanya kalau bisa diwarnai. Nah, apa ibu? Saya ngerti, banyak ibu nggak ngerti. Makanya saya bilang tadi, siap lapang dada ya. Saya tidak berniat menyinggung siapapun. Ibu-ibu semuanya cantik di hadapan saya ya. Ya, tapi maksud saya ya cantik bertingkat-tingkat. Yang paling cantik istri saya tetap ya. Jadi perhatikan ini ya, silakan yang wajar-wajar saja, jangan berlebih-lebihan ya. Tetapi kalau di antara ibu-ibu nggak ada masalah.
acara pernikahan kumpul ibu-ibu saja di antara keluarga, enggak ada masalah. Ya. Oh pakai parfum, tapi yang penting di antara ibu-ibu. Tapi kalau buat keluar ketemu dengan laki-laki, maka tidak boleh wanita pakai parfum. Kecuali parfum yang ringan untuk menghilangkan bau keteknya aja. Lebih daripada itu semprot sana semprot sini tidak boleh. Tidak boleh. Yang larang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu minha rihaha fahiya zaniyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita mana saja yang pakai parfum kemudian keluar supaya dicium oleh laki-laki, itu perempuan pezina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kita di mana-mana begitu ada cewek masuk lift sama kita, semerbak harumnya luar biasa. Semerbak luar biasa. Itu baru harumnya, belum yang lain-lainnya ya. Oleh karenanya kita hidup cuma sebentar, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun kita mau haji ya, maka kita berusaha memperbaiki diri kita, tidak langsung menyuruh ibu langsung frontal, ya pelan-pelan. Tapi kita yang penting kita ngerti ilmunya, bahwasanya saya ini berhias untuk apa? Suami. Banyak wanita seperti itu, kalau keluar luar biasa, pakai parfum merah merona, murah senyum ya. Sampai di rumah bau bawang, bau ompol, bau macam-macam. Enggak sikat gigi dulu kalau ngomong sama suami. Itu kenyataan atau tidak? Kenyataan. Ngaku aja ibu-ibu. Jadi ingat kita berhias untuk suami. Nah, bagaimana dengan alat-alat kecantikan ini, make up ini kalau kita pakai, selama alat make up tersebut masih bisa tembus air, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Contohnya pakai leave-in tidak, dia tembus air, enggak ada masalah. Pakai bedak juga tembus air. Jadi masalah kalau pakai kutex, kata para ulama. Yang menutup seakan-akan ada lapisan di atas kuku yang tidak tembus air, itu tidak boleh. Kalau berwudu harus dibersihkan. Tapi kalau pacar tembus wudu, tembus air, enggak ada masalah. Kalau pacar tembus air enggak jadi masalah. Bagaimana aturan bersolek atau berdandan dalam Islam? Ya, boleh, silakan, tapi depan apa? Suami. Kalau untuk keluar, maka yang wajar-wajar saja, ya. Wajar-wajar saja. Yang hukum memakai parfum bagi wanita tadi sudah kita jelaskan, boleh kalau di antara para wanita enggak ada masalah, atau di antara keluarganya enggak ada masalah, ya, atau dia naik mobil, dia menyetir sendiri langsung ke tempat tujuan, tempat perkumpulan wanita, enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata ke pasar, ke mall, ketemu dengan laki-laki lain, maka tidak boleh, kecuali hanya sekedar yang menghilangkan bau ketek, itu aja. Ya. Itu saja. Taib, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kalau yang bertanya saya persilahkan dari semua yang telah kita sampaikan. Silakan. Ketika udah kita bersih, terus yang pas 2 hari kemudian keluar flek lagi, itu kita mesti mandi lagi nggak? Nggak usah, karena itu bukan haid. Itu bukan haid. Jadi nggak perlu mandi. Nggak perlu mandi lagi, karena sudah lewat. Sudah darah kotor di tengah, namanya darah rusak, darah fase. Siapa lagi bertanya tadi, Bu? Silakan, Bu. Setiap bulannya atau mungkin haidnya 7 hari itu aja. Tapi ada 1 bulan gitu 8 hari. enggak, 5 hari. 5 hari terus sudah berhenti gitu. Selama itu masih bersambung dan benar-benar ciri darah haid, maka itu haid. Oh, ini kalau ini 5 hari. Ya, berkurang enggak apa-apa. Kalau berkurang selesai, alhamdulillah, ngapain haid lama-lama? Kalau saya tunggu sampai 7 hari juga. Oh, enggak, kalau memang itu kalau kita tahu kebiasaan kita selalu 7 hari, hari ke-6 itu bersih, itu hanya sekedar kita sering tertipu, dan itu sering terjadi pada sebagian wanita. Dia tahu nanti bakalan muncul lagi, maka enggak usah sholat. Tapi kalau dia tahu terkadang memang 1 bulan 5 hari berhenti dan dia sudah tahu kebiasaannya, maka langsung bersih. Tidak harus nunggu 7 hari. Tapi banyak wanita dia biasanya haid 8 hari, hari ke-6 dia bersih, tapi dia tahu bakalan nanti muncul lagi. Ya, karena itu masih dalam siklusnya. Maka beda wanita beda hukumnya. Ya. Tadi ada lagi bertanya? Itu membatalkan apa enggak? Keputihan itu yang pertama, selama keputihan tersebut bukan madi, bukan karena syahwat. Kalau syahwat berarti dia madi, ada cairan yang keluar ketika seorang sedang bersyahwat, maka itu najis. Tapi kalau tidak, dan itu bukan syahwat, cuma keluar aja seperti keputihan, maka itu tidak najis. Pertanyaan kedua, apakah keputihan membatalkan wudu atau tidak? Ini juga khilaf yang sangat kuat. Ya, saya sih lebih condong tidak membatalkan wudu, tapi lebih hati-hati berwudu. Karena ada khilaf jumhur ulama, 4 mazhab mengatakan batalkan wudu. Diganti apa bagaimana? Maksudnya apa dia? Dalamannya. Enggak, dalamannya tidak najis. Dia tidak najis. Tidak harus diganti. Cukup disiram itu kalau Ustaz. Atur sendiri, bukan urusan saya. Mau disiram, mau dibuang, mau diganti, bukan urusan saya.
Membentah 1 minggu bukan urusan saya. Yang penting itu tidak najis. Yang penting tidak najis. Ada lagi yang bertanya? Kita nggak langsung cek kan bisa hilang ya, bisa ada bekas itu masih najis. Tidak apa-apa, kalau sudah kita bersihkan ternyata masih bercak, tidak apa-apa, dimaafkan. Yang penting sudah kita cuci. Terus kalau kita pas di pesawat kodarullah airnya nggak ada, terus kita pipis, kita bersihin pakai tisu, itu kita nanti harus Enggak usah, pakai tisu susah. Pakai tisu susah. Di zaman dahulu orang pakai batu. Enggak ada air, pakai batu. Ya. Ya, kalau batunya salah pilih bahaya. Pakai tisu sah. Pakai tisu apa? Sah. Ada lagi bertanya? Silakan Bu. Perjalanan air wudhu, apa harus air mengalir atau boleh air mengalir? Oh, enggak harus mengalir, tapi kita alirkan. Jadi boleh kita, ini boleh kita pakai. Enggak harus pakai keran, enggak harus. Sama tadi yang penting ngalir. Yang penting airnya apa? Ngalir, kita alir. Kalau wanita katanya lebih baik disarankan di tempat duduk, nah itu tayamum aja. Tadi kan ibu ini nanya apakah harus mengalir airnya. Nah kalau di tempat duduk kan nanti membeceki dan kalau semprot. Ya tadi makanya saya bilang kalau kita bersihkan atau apa, airnya dialirkan sedikit, baru kita tarik airnya. Jangan cuma semprot-semprot. Jadi ada air yang kita apa? Ada air tergenang, baru kita apa? Baru kita tarik maksudnya. Iya, ada air yang kita genang baru kita tarik. Bagaimana hukum angin yang keluar dari kubul ya, bukan dari dubur ya. Ini juga khilaf di kalangan para ulama ya. Ini khilaf, ada yang mengatakan mazhab jumhur seperti mazhab Syafi'iyah mengatakan membatalkan semua yang keluar dari kubul dan dubur, membatalkan apa? Wudu. Tapi kalau yang saya yakini tidak membatalkan. Ya. Tapi kalau ibu mau lebih hati-hati, maka wudu ya. Paham Bu ya? Ya. Kalau sering berulang-ulang enggak usah dianggap. Kalau sekali-sekali mending wudu. Tapi kalau setiap 2 menit keluar, enggak usah dianggap. Anggap aja enggak batal. Tapi Ustaz, kalau saya bawa debu boleh enggak apa-apa mau tayamum. Misalnya ternyata air enggak bisa. Ya. Bawa debu di pesawat boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi kalau bisa wudu di kamar mandi lebih baik. Tapi kalau antrinya panjang tadi saya katakan, yang mampu untuk berwudu di kamar mandi harus berwudu di kamar mandi. Tapi tadi kalau bisa sudah pakai apa? Kaos kaki. Sehingga cuma anggap aja kumur-kumur. Tapi kalau ternyata kamar mandi antrinya begitu banyak, ini kalau kita nunggu bisa sampai jam 8 baru sholat subuh. Ya udah kita tayamum aja. Tayamum aja ya. Tayamum aja. Hah? Di bawah tanah enggak apa-apa. Jangan di suami ya. Ada banyak debu di mukanya. Di hotel misalnya nggak ada air, gitu, Terus? Terus kita punya tisu basah, buang air kecilnya pakai tisu basah. Pakai tisu basah, tisu kering nggak ada masalah. Nggak ada masalah. kan ada hotel yang Oh kita mau, iya kita angkat kaki ke wastafel. Itu kebiasaan saya seperti itu. Saya kalau butuh begitu. Sekarang aja saya begitu di hotel. Biar aja kalau ada orang saya enggak. Tapi kalau di Saudi itu biasa. Di Saudi itu perkara yang biasa. Saya pernah ngisi pengajian. Jadi saya ngisi pengajian di suatu masjid. Terus saya wudu begitu caranya. Saya pas wudu ada yang tegur. Yang sopan. Saya kaget. Padahal saya mau ngisi pengajian dia hadir, dia nggak tahu kalau. Ini kebiasaan Saudi saya bawa ke Indonesia. Memang kelihatannya tidak apa? Tidak sopan. Tapi kalau hukumnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Enak tinggal ngangkat, tinggal daripada basah-basah lagi becek-becek di bawah. Ya. Kalau saya sekarang pun wudunya seperti itu di Hotel Movenpick Bogor. Baik, demikian saja kajian kita. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.